sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rizky Dwi Agung Prasetyo, Hafiz Irza, Kaisar Ahmadi, Azani Fadia Zahra, Devi Sefira, Asyifa Kela Zahra, mempersembahkan Onam Ota 96. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mewawancarai salah satu narasumber dari DSN 1 Kota Padang. Izin waktunya, Bu. Ya, Perkenalkan, nama ibu ini Febraningsih dari DSN 1 Kota Padang sebagai guru PKN. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Apa yang Ibu ketahui tentang Undang-Undang Dasar 1945? baik, terima kasih Rizky. Ibu izin menjawab ya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah konstitusi negara Republik Indonesia, Rizky. Konstitusi ini maksudnya merupakan sebuah hukum dasar atau hukum dengan level tertinggi, sehingga hukum ini kemudian menjadi pegangan bagi sebuah negara untuk melangsungkan kehidupan negaranya. Tentu saja dengan hukum dasar ini adalah jelmaan dari nilai-nilai kehidupan, tujuan negara, dan cita-cita sebuah negara yang terangkum dalam sebuah aturan bernama konstitusi. Lanjut ke pertanyaan kedua. Berapa kali Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen? Baik, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen itu sekitar 4 kali. 4 kali perubahan ini terjadi memang sesuai keinginan dan kebutuhan negara, dan ketika itu dirasa sudah tidak cocok atau sudah tidak relate dengan kehidupan bangsa, sehingga kemudian dilakukanlah amandemen atau perubahan sebanyak 4 kali. Soal ketiga, lembaga apakah yang berwenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar dan apa prosedur yang diadakan untuk mengubahnya? Baik, lembaga yang berwenang dalam merubah Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar atau konstitusi dasar negara kita, atau hukum positif istilahnya, itu adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bagaimana tahapan perubahannya? Itu harus melalui proses ya, Rizky ya. Jadi anggota MPR ini minimal harus mengagendakan dalam sebuah sidang yang dihadiri dan disetujui oleh 1/3 dari jumlah kuota anggota DPR tersebut. Barulah nanti diusulkan nanti perubahan pasal apa dan seperti apa bentuk perubahannya. Oke, selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 memiliki masa berlaku. Apa sajakah masa tersebut dan coba Ibu jelaskan. Baik, Undang-Undang 1945 Rizky sebelumnya memang diusulkan awalnya pada sidang kedua BPUPKI berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Namun pengesahannya baru terjadi di sidang 1 PPKI, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi disahkannya undang-undang ini berlakunya pertama kali itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun di dalam perjalanannya undang-undang tersebut pernah mengalami pergantian, pernah 9 tahun tidak diberlakukan karena adanya UUDS atau Undang-Undang Sementara, dan kemudian diberlakukan lagi pada tahun 9 tahun kemudian, itu pada tahun 1959 setelah adanya dekret presiden. Begitu Rizky. Sebutkan tujuan diadakannya amandemen dan pada tahun berapakah amandemen tersebut dilakukan. Baik, terima kasih Rizky. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan sebanyak 4 kali ini memang dilakukan sesuai kebutuhan. Karena apa? Karena peraturan yang sudah dibuat dirasa sudah tidak relate lagi, sudah tidak selaras lagi dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Untuk itu dilakukan amandemen secara dalam 4 kali waktu. Kalau Ibu tidak salah pada tahun 1999 amandemen 1, amandemen 2 tahun 2000, 2001 ada 4 kali ya sampai 2001 kalau Ibu tidak salah, dan 2002 amandemen keempat terjadi. Jadi 4 kali amandemen itu dikarenakan kebutuhan ya, kebutuhan bangsa kita yang butuh undang-undang yang selaras dengan kehidupan dan perkembangan zaman. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, bagian apa sajakah yang tidak boleh diubah saat diamandemen? Baik.
Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Batang tubuh ini berisi pasal-pasal ya Nanda ya. Jadi yang tidak boleh diamandemen itu adalah bagian pembukaan Undang-Undang Dasar. Karena apa? Karena di sana ada citra NKRI. Apa itu citra NKRI? Di sana terdapat cita-cita bangsa, tujuan bangsa, dan dasar negara kita adalah Pancasila. Jadi kenapa tidak bisa diubah? Karena mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar sama dengan merubah total atau merombak NKRI. Karena apa? Karena berarti kita merubah kembali dasar negara yaitu Pancasila dan mengubah tujuan dan cita-cita bangsa kita yang sudah diselaraskan dengan kehidupan kita, yang sudah dikristalisasi dari histori kehidupan bangsa kita sejak zaman dahulu terkandung dalam pembukaan, sehingga pembukaan itu dianggap fundamental dan memang tidak bisa diubah. Yang bisa diubah hanyalah pasal-pasal atau aturan-aturan yang mengatur kehidupan kita, yang boleh diubah atau diamandemen itu sesuai dengan kebutuhan zaman. Menurut Ibu, apakah penerapan Undang-Undang Dasar 1945 sudah diterapkan pada masa sekarang? Dan apa pendapat Ibu mengenai hal ini? Baik, untuk penerapannya sebenarnya pemerintah sudah menyediakan instrumen ya Rizky ya. Artinya kita punya tujuan nasional untuk ikut ketertiban dunia, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena apa? Negara kita memiliki anggaran itu besar sekali untuk dana pendidikan. Artinya apa? Negara sudah mencoba menyediakan instrumen, menyediakan sarana untuk mencapai tujuan negara. Cuma pada kenyataannya memang zaman kita memiliki tantangan ya Rizky. Tantangan ini ada namanya tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal ini berasal dari dalam negeri, sedangkan eksternal berasal dari luar negeri. Tantangan-tantangan ini tentu akan coba kita hadapi karena memang generasi kita lihat di beberapa titik ya, di beberapa kasus memang terjadi degradasi moral. Rizky, degradasi moral ini adalah penurunan secara moralitas. Karena apa? Karena kita banyak juga melihat generasi yang masih suka tawuran, menggunakan narkotika dan obat-obat terlarang, pergaulan bebas yang memang itu sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jawabannya apakah sudah diterapkan? Sudah. Kenyataannya tetap punya tantangan. Begitu kira-kira. Pada masa sekarang banyak penyimpangan nilai moral tingkah laku manusia. Menurut Ibu bagaimana cara untuk menghadapi hal tersebut? Baik, menurut Ibu kita sepatutnya punya memang melaksanakan namanya ada langkah preventif atau langkah pencegahan. Sebelum kita masuk ke solusinya ya Rizky ya. Karena apa? Karena langkah preventif ini Ibu nilai punya pengaruh yang sangat besar. Karena artinya apa? Karena kita mempersiapkan amunisi kita menghadapi tantangan dunia. Contohnya salah satunya adalah langkah dari keluarga. Keluarga ini kita anggap sebagai agent of change atau agen pertama dalam kelompok sosial. Kelompok sosial terkecil yang bisa merubah seorang individu itu seperti apa karakternya. Jadi dimulai dari keluarga, pendidikan moral, pendidikan agama, dan pendidikan adat, pendidikan budaya, pendidikan kearifan lokal yang kita tahu Sumatera Barat suku terbesarnya adalah suku bangsa Minangkabau. Itu yang harusnya kita galakkan dulu. Karena apa? Kalau kita sudah punya filter tersebut, punya filter adat, punya filter agama, punya filter pendidikan atau secara moralitas, insya Allah nanti generasi kita akan lebih siap menuju ataupun siap menghadapi tantangan-tantangan yang ada di masa depan. Dari 1 sampai 10, seberapa penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia? Oke, 1 sampai 10 tentunya 10/10 ya, sangat penting sekali karena sebuah negara akan dibuktikan dengan konstitusinya. Karena konstitusi juga menjadi salah satu syarat didirikannya sebuah negara. Artinya apa? Negara yang tidak berhasil melaksanakan konstitusinya adalah negara yang kacau sekali ya Nanda ya. Karena apa? Karena konstitusi itu adalah aturan hukum positif yang harus kita jalankan. Tentu saja hukum-hukum atau aturan atau konstitusi ini sudah diselaraskan dan mengambil dari pengalaman hidup, nilai luhur, ada cita-cita di sana yang harusnya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ditanya seberapa penting, tentu sangat penting konstitusi ini kita lakukan. Saya terima kasih karena sudah membantu kami dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah saya berikan.
Baik, tadi kita telah mewawancarai salah satu narasumber dari MTSN 1 Kota Padang, Februari SH. Kali ini kita akan mewawancarai masyarakat Rendem di lingkungan sekitar. Baik, saya akan mewawancarai narasumber yang bernama Kaila. Apakah menurut Kaila, UUD 1945 itu penting? Sangat penting, karena di dalamnya terdapat aturan, norma, dan nilai-nilai kehidupan. Bagaimana cara untuk menghindari perilaku buruk yang tidak sesuai dengan UUD 1945? Pertama, selalu mengingat Tuhan. Yang kedua, selalu memikirkan dampak negatif dari perbuatan buruk. Apakah Kaila sudah menjalankan penerapan UUD 1945? Sudah, karena saya sudah bertoleransi Kerja antar bagus. sesama. Apa yang akan terjadi jika UUD 1945 itu dihapus? Jika UUD dihapus, maka Indonesia ini akan bubar. Karena di dalamnya terdapat fungsi, tujuan, dan cita-cita bangsa Indonesia. Mengapa UUD itu penting bagi bangsa Indonesia? Karena sebagian hukum tentunya dapat mengatur tatanan hidup bangsa. Apakah kemerdekaan Indonesia itu hadiah dari penjajah atau diperoleh oleh masyarakat Indonesia? Diperoleh oleh masyarakat Indonesia. Karena pada tanggal 14 sampai 15 Agustus 1945, para pemuda menculik Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Coba Kaila nilai dari 1 sampai 7 seberapa Coba Kaila nilai dari 1 sampai 10 seberapa penting UUD 1945 itu bagi Indonesia? 10/10. Karena UUD berfungsi penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penutupannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Irza sebagai wawancara yang akan mewawancarai Kaisar Ahmadi Zulian. Pada kali ini saya dan Kaisar akan membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Pada soal pertama saya akan bertanya, apakah Undang-Undang Dasar 1945 itu berkaitan dengan Pancasila? Iya, karena Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Apakah kemerdekaan Indonesia diperoleh karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa? Iya, Lalu kapankah Indonesia itu merdeka? pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki pembukaan. Berapakah alinea pembukaan pada Undang-Undang Dasar tersebut? 4 alinea. Jika Kaisar memilih, manakah yang lebih enak hidup pada zaman Bapak Soeharto atau Bapak SBY? Bapak SBY. Kau seorang pembohong, penipu. Karena harga pasar relatif murah. Coba berikan nilai dari 1 sampai 10 seberapa pentingkah Undang-Undang Dasar bagi Indonesia? 3/10. Oke. Sekianlah wawancara dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.